Kalau mendengar kata pembangunan, apa sih yang pertama kali kepikiran? Apakah langsung lihat jalan tol di depan muka atau justru kepikiran upacara-upacara gunting pita? Nah, sebenarnya ada banyak pemikiran di luar hal-hal seperti itu. Kita akan cerita soal itu bersama saya Dwi Rahardiani di Kelas Pakar. Nah, tadi kan kita bahas soal pembangunan ya. Mungkin yang sebenarnya kita udah sering dengar adalah pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Sebenarnya konsep sustainable development mungkin udah banyak yang lihat di berbagai media gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sustainable development itu sendiri? Nah, sustainable development itu mungkin definisi yang paling sering dipakai adalah definisi dari UN atau dari PBB, yaitu pada dasarnya keseimbangan atau balance dari 3 prinsip utama, ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Jadi gimana sih kita memastikan adanya kesinambungan atau keberlanjutan dari ketiga hal itu dan memastikan adanya kualitas hidup manusia yang lebih baik, maka itu yang kita bilang dengan sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Nah, apa sih sebenarnya maksudnya dari sustainable development ini atau pembangunan yang berkelanjutan? Saya kasih contoh ya. Misalnya kalau kita lihat ada pembangunan sekolah di Jambi gitu. Nah, ini sudah ada nih sekolahnya udah bagus, tapi sebenarnya kita belum ada guru-gurunya kualitasnya belum baik, atau misalnya belum ada gizi dari anak-anak sekolahnya juga belum baik. Nah, hal itu belum bisa juga kita sebut dengan pembangunan yang berkelanjutan karena sebenarnya ketiga aspek tadi, lingkungan, ekonomi, dan sosialnya, tiga-tiganya masih belum balance gitu. Contoh lain misalnya, ada tambang nikel di Sulawesi Selatan. Ekonominya mungkin membaik ya karena ada tambang, berarti kan sebenarnya kemudian ada pemasukan mungkin untuk provinsinya, tapi mungkin ada kerusakan lingkungan di situ. Nah, jadi karena 3 hal ini belum balance, itu belum bisa kita bilang dengan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pada dasarnya pembangunan yang berkelanjutan itu kita mesti memastikan bahwa memang ada peningkatan kualitas hidup manusia di situ dan juga ada economic growth, jadi ada peningkatan ekonomi, kemudian ada inklusi sosial atau pada dasarnya semua aspek sosialnya tercakup atau semua orang terlibat atau mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut, dan yang terakhir lingkungannya terjaga. Jadi kita mesti memastikan 3 hal tersebut ada dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan. Sebenarnya dari mana sih sumber daya untuk kita melakukan atau kita mewujudkan yang namanya pembangunan ini ya? Kan ada macam-macam tuh sebenarnya. Mungkin pada dasarnya sumber-sumbernya ada 3 hal. Yang pertama tentunya dari negara ya. Kalau teman-teman sering dengar ada dari APBN, APBD, pada dasarnya itu sumber-sumber negara yang kemudian digunakan untuk melakukan pembangunan. Yang kedua adalah dari sumber-sumber internasional gitu, atau biasanya bantuan atau program dari negara-negara, misalnya dari PBB, UN agencies gitu ya, seperti UNICEF, UNDP, kemudian ada juga bilateral organization seperti misalnya FCDO atau lembaga dari Inggris, DFAT dari Australia, atau juga GIZ dari Jerman. Itu beberapa contoh sumber daya dari internasional atau dari negara-negara lain. Kemudian yang ketiga ada yang sifatnya misalnya filantropi gitu ya. Jadi yayasan yang cukup besar, misalnya di Indonesia ada Ford Foundation, kemudian juga ada beberapa charity lain, dan juga ada CRS atau Corporate Social Responsibility. Sumber daya ini yang biasanya digunakan untuk melakukan pembangunan untuk memastikan tadi ya kualitas hidup manusia yang diberikan program-program tersebut tentunya akan menjadi lebih baik. Nah, mungkin kemudian kita sering lihat ya di lapangan atau mungkin di berita-berita banyak perwujudan dari pembangunan tersebut yang ternyata tidak berjalan dengan baik. Apakah misalnya kita lihat masih ada kemiskinan tentunya, atau ada kerusakan lingkungan masih terjadi,
Atau misalnya kita lihat sekolah-sekolah yang katanya ada program ABCDE, tapi oh ini sekolahnya kok masih jelek ya gitu. Itu sebenarnya kenapa sih? Nah, menurut saya root atau akar dari permasalahan tersebut adalah yang biasanya kita sebut dengan political will gitu ya, atau itikat dari para pemimpin yang punya sumber daya untuk menentukan sebenarnya arah pembangunan ini mau kemana. Jadi yang disebut dengan pemimpin ini tentunya bisa pemimpin negara, kemudian juga bisa pemimpin dari organisasi-organisasi yang punya authority atau kekuasaan untuk menentukan, oh ini sumber dayanya mau dipakai untuk ini nih, atau untuk itu tuh. Itu yang kita biasa sebut dengan political will, untuk menentukan dengan sumber daya yang sedikit ini atau terbatas ini, kita mau pakai buat apa sih? Disitulah ada itikat baik atau political will. Sayangnya memang ada beberapa political will yang kadang-kadang tidak berjalan dengan baik ya. Misalnya di sebuah provinsi gitu ya, yang mungkin provinsi itu cukup punya banyak revenue atau pendapatan yang sebenarnya bisa nih kita dibelanjakan untuk public transportation gitu misalnya. Sebenarnya bisa nih kita bikin another Transjakarta gitu di provinsi tersebut. Tetapi misalnya pemimpin daerahnya lebih memilih untuk bikin masjid. Kenapa begitu? Karena mungkin ada itikat lain atau ada tujuan lain, karena mungkin pemimpinnya ingin, oh saya pengen lebih terpilih atau saya pengen terpilih jadi presiden misalnya di pemilu tahun depan, sehingga lebih memilih cara yang populis dan lebih memilih cara yang mudah dengan cara seperti itu gitu. Jadi instead of menggunakan kuasanya atau authority-nya untuk sesuatu hal yang lebih baik, dia memilih untuk menggunakan hal yang sangat cepat gitu ya, dengan membuat bangunan kan tentunya jauh lebih mudah dibandingkan dengan bikin public transportation kan, karena kan kalau public transportation pasti harus konsultasi ke berbagai pihak, prosesnya juga pasti lebih lama, itu pasti prosesnya jauh lebih lama dan sulit dibandingkan dengan membuat masjid yang relatively lebih mudah karena hanya membuat bangunan. Itu salah satu contoh. Contoh lain mungkin di tingkat internasional, political will yang paling menyesakkan gitu ya, mungkin bagi para development worker adalah contoh terakhir dari Amerika. Jadi Presiden US Trump kan baru saja menutup USAID atau lembaga bantuan dari Amerika, di mana proses penutupan itu terjadi dengan begitu cepat gitu ya. Jadi nilainya cukup besar. USAID termasuk salah satu bantuan internasional yang paling besar di dunia. Nilainya bisa sampai 60 miliar US dollar gitu ya. Jadi silakan dikira-kira itu nolnya ada berapa. And it was stopped very abruptly dan itu berdampak ke 50 negara gitu. Jadi kita bisa bayangkan political will yang begitu absent gitu ya, atau tidak ada justru political will yang baik dari para pemimpin negara bisa berdampak begitu buruk kepada kualitas hidup para manusianya yang seharusnya mendapatkan dampak positif dari program-program ini. Nah, sebenarnya gimana sih supaya pembangunan itu bisa efektif gitu ya? Kalau tadi kan udah tantangannya nih, sekarang gimana sih supaya efektif? Paling ideal tentunya adalah kita mendengarkan gitu ya. Menurut saya pembangunan itu pada dasarnya the art of listening and playing with the limited resources gitu. Jadi nomor satunya memang tidak boleh top down gitu. Pembangunan itu memang kita mesti melihat, atau sustainable development itu kita mesti mendengar apa sih yang terjadi atau apa sih yang ada atau yang berlaku di penerima manfaat gitu, atau di warga yang akan memang menerima program. Disitulah kita mesti benar-benar mendengar dan memahami apa yang terjadi. Misalnya paling gampang contoh, kalau kita mau ngasih bibit tanaman gitu ya, it's definitely a good intention untuk kasih bibit tanaman, tapi kita mesti pastikan bibit tanamannya diberikan di musim tanam yang tepat dong, karena kalau nggak diberikan di musim tanam yang tepat ya jadinya nggak kepake juga gitu. Nah, lalu yang kedua juga ada proses standar gitu ya dalam Sustainable Development Program yang biasa kita sebut dengan monitoring evaluasi. Mungkin di sini banyak juga lah yang sudah melakukan ya proses monitoring evaluasi. Tapi menurut saya yang penting juga kita perlu memastikan proses monitoring evaluasi ini tidak hanya sekedar checklist gitu ya, atau hanya sekedar menulis program untuk kita lapor ke donor gitu. Tapi kita mesti benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di lapangan, lalu kita mengevaluasi dan
menggunakan hasil-hasil itu untuk memperbaiki program. Jadinya ketika nanti kita melakukan program yang sama atau mungkin kita mereplikasi program tersebut, maka kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Nah, proses refleksi, kemudian kita belajar dari program-program itu juga menurut saya salah satu kunci bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup manusia dan juga membuat program pembangunan, program sustainable development yang lebih baik. Nah, jadi tadi sudah ada beberapa angle gitu ya untuk sustainable development ini, mulai dari apa sih sebenarnya sustainable development, kemudian tantangannya apa, dan how to actually make it effective gitu. Nah, sekarang sebenarnya peranan kita nih, gimana sih sebenarnya kita bisa contribute in this whole sustainable development sphere gitu. Apakah kita harus jadi professional development worker? That's definitely something that we can do. Jika memang tertarik, tentunya itu menurut saya ini satu lapangan pekerjaan yang cukup menarik gitu ya. I've been working in this sector for the past 2 decades I think, and it's interesting. Jadi itu definitely sesuatu yang bisa dieksplor. Tetapi juga sebenarnya semua warga itu bisa berperan banget dalam proses pembangunan. Yang paling standar tentunya menjadi warga yang kritis gitu ya. Jadi kayak sekarang dengan sosial media, tentunya mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya viral based policy gitu. Walaupun itu definitely it's not a good example, tapi itu sangat membantu untuk memastikan agar para pengambil keputusan, para tadi ya decision maker yang punya authority untuk tadi menentukan arah pembangunan, menentukan misalnya anggaran-anggaran pembangunan ini mau dibawa kemana, mereka bisa tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh warga gitu, oleh penerima manfaat. Ini mau kemana sih arahnya? Nah, disitulah kita sebagai warga bisa ambil peranan dengan menyuarakan our critical thinking dan itu disuarakan lewat sosial media misalnya. That's the easiest or like the most practical way for us to contribute to this sustainable development sphere gitu. Lalu tentunya sebagai mungkin kakak, orang tua, guru, kita juga bisa membantu para teman-teman kita, adik-adik untuk membantu critical thinking tadi ya. Jadi bagaimana sih kita mengeksplor teman-teman kita untuk misalnya coba baca buku ini dong, atau coba nonton film ini, agar men-trigger lebih banyak orang untuk melatih critical thinking mereka juga untuk berpartisipasi dalam proses sustainable development. Jadi kan tadi juga salah satu sumber daya pembangunan adalah tentunya APBN. APBN itu dari mana? Tentunya dari pajak. Pajak dari mana? Dari duit kita juga. Menurut saya itu salah satu drive terpenting kenapa kita mesti berkontribusi gitu ya dalam sustainable development ini, berpikir kritis dan kemudian juga terlibat semaksimal mungkin gitu ya untuk mengkritisi berbagai sektor pembangunan. Hal itu menjadi penting juga karena pada dasarnya prinsip pembangunan adalah inklusif dan juga berkolaboratif gitu. Semua aspek pembangunan, aspek sustainable development, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun yang dilakukan oleh organisasi-organisasi international development, itu pada dasarnya sifatnya pasti kolaboratif. Jadi akan selalu terbuka untuk kerjasama dan terbuka untuk pemikiran-pemikiran kritis dari everyone. Jadi baik penerima manfaatnya langsung, misalnya jika teman-teman memang menerima program lalu melihat ini ada kecurangan kah atau justru ingin ada improvement ke program, that's definitely something that you can do. Atau justru melihat program yang dilakukan di tempat lain gitu ya, tadi ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau teman-teman melihat misalnya ada program yang teman-teman ingin contribute gitu ya, baik dari sisi mau kasih input nih agar programnya lebih baik, atau justru kasih kritik karena ini kayaknya kurang tepat nih, ada yang bisa diperbaiki gitu ya. Mungkin ada program di wilayah teman-teman, itu that's something that definitely you can and you should do. Kalau misalnya ini programnya dari international development money, itu juga dari taxpayer-nya misalnya orang-orang di Inggris gitu ya, atau orang-orang di Australia. So it's basically it's people's money gitu. Jadi pada dasarnya it's everybody's contribution, dan makanya kenapa itu penting gitu ya untuk kita berkontribusi dengan cara lebih berperan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dari pembangunan ini adalah benar-benar meningkatkan kualitas hidup manusia atau kualitas hidup para penerima manfaatnya, instead of untuk hanya meningkatkan kualitas hidup beberapa orang saja gitu. Karena pada dasarnya
prinsip dari pembangunan ya memang tadi peningkatan kualitas hidup manusia, dan bukan hanya sekedar economic growth gitu ya, tapi juga bagaimana sih agar manusia bisa memang hidup dengan lebih baik.